Oke teman-teman, balik lagi dengan gua Elang di channel Kirehore Store pastinya. Kembali lagi di konten rakit PC cuy. Seperti biasa, di samping gua udah ada sebuah PC. Jadi PC ini itu adalah milik salah satu user gua yang kali ini lagi-lagi berasal dari kota Bandar Lampung cuy. Nah, PC ini tuh dirakit oleh usernya, katanya sih kebutuhan utamanya itu untuk gaming dan juga live streaming cuy. Dan mungkin juga bakalan dipakai untuk ngedit-ngedit video. Karena user kita kali ini tuh pengen nyoba-nyoba untuk jadi streamer atau mungkin nyoba-nyoba untuk bikin konten di YouTube juga cuy. Ya, konten gaming lah ya pastinya. Oke, kita langsung aja ngebahas si PC-nya. Kita nggak usah kebanyakan basa-basi lah ya. Kita langsung aja masuk ke komponen apa aja yang gua pakai di rakitan kali ini. Oke, ini dia. Pertama, untuk motherboardnya, kali ini gua kembali menggunakan sebuah motherboard dari brand MSI. Jadi kali ini gua menggunakan motherboard dari MSI, yaitu MSI B560MA Pro yang menggunakan soket LGA 1200 pastinya. Motherboard B560M dari MSI ini menurut gua udah cukup bagus banget, fiturnya juga udah cukup lengkap. Kemudian slot dan portnya itu ya udah cukup lah ya untuk mendukung CPU Intel generasi ke-11. Gua rasa motherboard yang satu ini udah bisa lah ya untuk menopang kemampuan atau performa dari Intel generasi ke-11, ditambah lagi fitur-fiturnya itu udah cukup lengkap. Dan yang pastinya fitur yang udah ada di motherboard ini tuh dia udah mendukung dengan slot PCI Gen 4 ya cuy ya, pastinya itu udah wajib banget ya kalau kita udah pakai Intel generasi ke-10 ke atas lah ya, minimal kita itu harus menggunakan motherboard yang udah support dengan PCI Gen 4 atau yang grafik interface-nya itu udah 1 kali PCIe 4.0 kali 16 ya cuy ya. Terus untuk kelengkapan portnya, dia udah ada 4 buah port USB 3.2 dan juga 2 buah port USB 2.0 untuk di bagian belakangnya ya cuy ya. Terus juga dia punya 1 kali slot M.2 yang support dengan M.2 NVMe sampai Gen 4 pastinya. Oke, kita langsung aja lanjut ke prosesornya. Kali ini kita menggunakan prosesor dari Intel, yaitu Intel Core i5 generasi ke-11, yaitu seri 11400 cuy. Prosesor ini udah punya 6 core dan juga 12 thread. Speednya juga udah 2.6 up to 4.4 GHz. Udah cukup banget lah ya untuk dipakai. Udah lumayan worth it sih sebenarnya. Walaupun secara spesifikasinya itu nggak terlalu jauh beda dengan generasi sebelumnya, yaitu Intel Core i5 10400, dan karena harganya pun nggak jauh beda, jadi ya kayaknya nanggung banget kalau harus pakai Intel Core i5 10400. Jadi gue putusin untuk pilih yang Gen 11-nya cuy. Kita ke komponen selanjutnya, apalagi kalau bukan RAM-nya. Untuk RAM-nya, oh ini kosong. RAM-nya karena dia udah nempel di PC-nya. Untuk RAM-nya kali ini kita pakai dari T-Force atau Team Delta. Ini yang RGB yang punya kapasitas 16 GB. DDR4 dengan speed 3200 MHz pastinya coy. Ya, 3200 MHz itu pun kalau fitur XMP di motherboardnya diaktifin ya cuy ya pastinya. Kalau nggak diaktifin ya dia nggak bisa jalan di 3200 MHz. Oke, kita next aja ke komponen yang paling penting, apalagi kalau bukan VGA card-nya. Kali ini gue tuh sebenarnya memang lagi penasaran banget sih dengan VGA keluaran terbaru dari AMD Radeon. Yaitu yang gue pakai kali ini adalah AMD Radeon RX 6500 XT cuy. Dimana VGA ini baru aja banget launching beberapa minggu atau pokoknya baru banget cuy. Ini seri keluaran terbaru dari AMD cuy.
Di budget yang nggak sampai 5 jutaan kita udah dapat barang baru, terus juga serinya juga keluaran terbaru. Jadi ya udah worth it banget lah ya. Untuk spek lengkapnya, dia punya VRAM 4 GB, dan yang kerennya lagi Vega ini udah menggunakan arsitektur RDNA 2 cuy. Dia udah support DirectX 12 juga. Jadi udah bisa banget untuk mainin game-game terkini ya cuy ya. Karena dia udah support dengan DirectX 12. Terus Vega ini juga dia udah bertipe memori GDDR6 cuy. Tapi sayang banget untuk buswidth-nya itu Vega ini terbilang agak nanggung banget. Kenapa ya AMD itu kalau mau ngasih VGA murah dengan performa yang bagus itu kenapa harus dibuat nanggung gitu. Yang gue bikin ya bukan protes lah ya, gue pengen sedikit mengkritik AMD Radeon. Kenapa buswidth-nya itu dibikin 64 bit aja cuy, nanggung banget gitu loh. Kenapa nggak sekalian dibikin 128 bit? Tapi ya walaupun gitu ya nggak terlalu pengaruh juga sih ke performanya, apalagi terutama untuk performa gamingnya. Bahkan kalau rumor yang gue dengar Vega ini tuh untuk performa gamingnya itu di atas GTX 1660 cuy. Berarti udah oke banget lah ya, bisa dibilang VGA dari Radeon RX 6500 XT ini kalau udah bisa di compare dengan GTX 1660. Tapi itu dari beberapa review yang gue lihat, gue juga belum pernah mengcompare-nya sendiri secara langsung. Tapi karena gue penasaran dan karena reviewnya juga yang gue lihat itu bagus-bagus semua, jadi ya gue saranin usernya untuk pakai VGA ini. Selain pas dengan budgetnya, terus performanya juga udah nggak malu-maluin. Bandwidthnya juga udah cukup gede cuy. Dimana VGA ini tuh punya bandwidth sebesar 143 GB per second. Udah gede banget lah ya. Kualitasnya oke, desainnya oke, dengan performa yang nggak malu-maluin. Oke, kita lanjut lagi ke storage-nya. Untuk storage-nya, sebagai sistem, kali ini gue pakai SSD M.2 NVMe dari merek Adata XPG. Dengan kapasitas 256 GB, ini udah cukup lah ya untuk sekadar untuk sistem dan juga untuk install software. Tapi sayang banget, karena SSD NVMe dari Adata XPG yang Specstrix S40G ini dia itu masih Gen 3 cuy untuk PCI-nya. Jadi sayang banget motherboardnya udah support dengan SSD M.2 NVMe Gen 4, tapi SSD yang kita pakai dia masih Gen 3x4 ya cuy ya. Terus sebagai penyimpanan datanya kita juga nambahin 2 buah harddisk berkapasitas masing-masing 1 TB. Karena PC ini tuh menurut usernya bakal banyak banget untuk nyimpen file, terutama game lah ya mungkin, karena si usernya ini pengen live stream game. Tapi karena SSD yang kapasitasnya gede, apalagi sampai 2 TB itu mahal banget, jadi ya terpaksa gua akalin dengan menggunakan SSD untuk sistemnya dan harddisk untuk penyimpanan datanya cuy. 2 TB itu udah lega banget. Kalau cuma untuk simpen-simpen foto mantan, wah bisa mantan 10 tahun yang lalu fotonya kesimpan semua itu ya. Oke, next untuk power supply-nya. Kali ini gua nggak mau lagi dikatain sama netizen karena gua ngerakit PC dengan spesifikasi yang lumayan. Kok untuk power supply-nya gue itu seolah-olah selalu ngeremehin gitu coy. Jadi ini gue nggak mau tanggung-tanggung. Untuk power supply-nya kali ini gue pakai FSP HV Pro yang 650 watt yang udah 80 plus pastinya. Semua orang udah tahu lah ya untuk kualitas dari PSU dari FSP ini udah bagus banget. Reviewnya juga udah bagus banget. Jadi ini power supply yang udah nggak perlu kita pertanyakan lagi kualitasnya. Bahkan gue itu pernah lihat salah satu reviewnya ini, PSU ini disiksa dengan menopang daya sampai 1000 watt cuy, bayangin. Untuk total powernya cuma 650 watt, tapi begitu dites di daya yang sampai 1000 watt ternyata power supply ini sanggup cuy, gila nggak tuh? Mantep banget lah ya PSU dari FSP HV Pro ini. Selain itu desainnya juga udah cakep, stikernya yang gue paling seneng karena kalem aja gitu, kelihatan simpel, nggak norak kayak kebanyakan PSU yang lain. Itu rata-rata untuk branding stikernya itu rata-rata gede-gede gitu, jadi kelihatan agak mengganggu estetika. Tapi kalau untuk FSP ini dia pengertian banget gitu, dia untuk brandingnya nggak terlalu diperjelas. Terus yang terakhir untuk rumah dari semua komponen yang kita pakai, apalagi kalau bukan casingnya. Kali ini untuk pertama kalinya kali ya, gua buat konten pakai casing ini. Tapi sebenarnya gua udah pernah pakai sih casing ini tuh. Ya, kali ini kita pakai lagi-lagi dari Paradox Gaming, tapi untuk serinya kita belum pernah pakai untuk konten ya. Yaitu adalah Paradox Gaming Dragon Slayer. Ini yang versi white-nya cuy. Ini casing yang udah cukup bagus menurut gua. Build quality-nya juga udah mantep banget, kokoh banget.
kacanya juga tebal untuk side panel sampingnya transparan. Terus kita juga udah dibonusin 3 buah fan berukuran 120 mm. Manajemen kabelnya udah lega banget cuy. Pokoknya di side panel yang bagian sampingnya itu dikasih ruang yang cukup lega untuk manajemen kabel kita ya. Jadi kita nggak perlu lagi kesusahan untuk nyelipin kabel-kabel. Apalagi power supply dari FSP ini kabel-kabelnya itu cukup banyak banget. Oke, jadi ini gua udah selesai install Windows dan gua juga udah install driver-drivernya. Udah gua set juga untuk XMP-nya supaya RAM-nya bisa jalan di 3200 MHz ya. Sekarang kita langsung aja kita masuk ke tes game aja lah ya, karena ini waktunya itu mepet banget. Jadi kita cuma bisa ngelakuin tes di beberapa game aja. Ini udah gua installin juga, ada beberapa game di sini. Oke, gak usah kebanyakan basa-basi, kita mulai dari GTA 5 dulu aja kali ya.